Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Desain Interior 4, kita akan membahas mengenai desain interior sebagai penggerak aktivitas ekonomi. Oke, yang pertama, desain itu bukan hanya dekorasi, ya. Jadi bukan hanya cantik-cantikan, Instagramable, tapi dia bisa menjadi economic driver, mengundang orang untuk membeli, mengundang orang untuk melihat, mengundang orang untuk memegang, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan commercial space, jadi persaingan bisnis ini eh, makin ke sini itu berbasis experience, bagaimana pengalaman pengguna itu dimainkan, seperti itu. Nah, konsumen ini tidak hanya membeli produk, tapi mereka juga membeli pengalaman ruang. Oleh karena itu, desain itu bukan hanya sekedar dekorasi. Kemudian interior ini sebagai alat yang strategis untuk meningkatkan daya tarik pembeli, kemudian durasi kunjungan, dan nilai transaksi pembelian. Bagaimana hubungan desain dan ekonomi? Desain itu mempengaruhi perilaku pengguna, kemudian persepsi brand, dan keputusan pembelian. Nah, secara konsep, spatial experience, jadi pengalaman pengguna itu akan mempengaruhi emosional mereka, akan mempengaruhi respon ketertarikan mereka, yang mana itu juga akan mempengaruhi buying behavior-nya. Apakah mereka akan membeli, apakah mereka akan membeli kembali, apakah mereka akan tidak membeli bahkan gitu. Sehingga itu akan memberikan efek itu tadi ya, apakah mereka akan kembali lagi atau mereka tidak akan kembali sama sekali bahkan seperti itu. Itu kenapa desain interior itu sangat mempengaruhi pada area commercial space. Tujuan dari desain interior komersial yang pertama adalah meningkatkan foot traffic. Seberapa sering sih orang akan kembali lagi atau mereka hanya lewat aja gitu. Kemudian akan meningkatkan dwell time, seberapa lama mereka akan lama di satu titik tersebut, atau mereka cepat aja melihat secara cepat aja gitu. Kemudian meningkatkan conversion rate, sama gitu ya kurang lebih, dan menciptakan brand loyalty. Apakah mereka akan membeli lagi atau tidak. Strateginya bagaimana? Yang pertama adalah visibility dan attraction. Biasanya ini ada di etalase gitu. Makanya ada desainer etalase itu ada sendiri gitu ya. Bagaimana dia karena etalase itu yang pertama kali dilihat orang pada saat jalan, misalnya di mall. Seberapa menarik sih etalase ini sehingga orang bisa masuk, mau masuk, atau dia hanya lewat aja karena tidak menarik gitu. Jadi itu kenapa harus mengundang gitu ya. Entrance-nya tuh harus menarik perhatian orang untuk masuk melihat lebih detail, mulai dari harganya, mungkin bahannya, mungkin materialnya dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan material transparansi, kaca, open display dan lain sebagainya. Lighting itu juga menarik. Bagaimana pada lighting tertentu itu bisa menarik perhatian. Prinsip kedua adalah sirkulasi dan flow. Nah, ini penting juga bagaimana strategi, apakah langsung to the point atau diputar-putar dulu atau seperti apa nih. Nah, beberapa contoh sirkulasi gitu ya. Strategi ada loop circulation, jadi kita akan melihat semua sisi, contohnya seperti IKEA gitu ya. Kita akan melihat setiap sisi yang akan berakhir di kasir, seperti itu. Atau contohnya grid layout, per layer seperti itu, dan free flow. Macam-macam sebenarnya layout itu. Nah, dampaknya secara ekonomi, semakin banyak area yang dilalui, itu akan semakin besar peluang pembelian. Gitu. Semakin banyak orang melihat, jadi apa ya, semacam impulsive buying gitu. Semakin banyak dia melihat yang tadinya sebenarnya dia tidak ada dalam benaknya atau tidak ada planning untuk membeli, akhirnya dia membeli
gitu. Nah, itu sebenarnya jika sudah di titik itu, maka secara desain itu berarti berhasil gitu. Prinsip kedua ada studi kasus, contohnya tadi ya IKEA dia menggunakan satu jalur, semua sisi itu terlewati, jadi semua produk itu pengguna atau pengunjung itu melihat gitu, baik dari harga, promo dan sebagainya. Prinsip ketiga, zoning, product placement. Jadi mana nih kita harus tahu mana produk-produk yang pembeliannya paling tinggi. Nah, itu ditempatkan di titik tertentu gitu, high demand zone. Kemudian impulse buying zone itu di mana? Premium zone itu di mana? Nah, untuk yang sejajar mata, eye level itu adalah best selling level. Kalau teman-teman ke minimarket misalnya, Alfamart atau Indomart gitu, pada saat kalian membayar di kasir. Nah, kalau kalian notice ya, jajan-jajanan atau barang-barang yang tersedia di rak kasir atau di belakang kasir itu adalah barang-barang yang secara secara konsep itu adalah impulse buying zone. Kita tidak butuh, tapi pada saat kita menunggu antrian mungkin atau menunggu di sedang transaksi, nah itu kita lihat, oh, kayaknya saya butuh deh, oh kayaknya saya butuh ini deh, padahal sebenarnya secara alam bawah sadar itu kita tidak butuh gitu. Itulah kenapa pada area itu kalau misalnya brand tertentu itu dia akan membayar lebih mahal karena di titik-titik itulah itu yang orang akan lebih impulsif buying gitu. Jadi produk mahal itu di area fokus visual tertentu gitu. Jadi itu ada strateginya gitu ya. Kemudian prinsip keempat, atmosfer dan sensory design kita mainkan dari lighting, warna, material, aroma, musik. Kalau misalnya kalian ke brand-brand yang mahal gitu, misalnya yang di sini adalah Prada, jadi produk mahal di area fokus visual. Jadi dia akan memberikan permainan lighting, permainan warna, mungkin warnanya itu warna-warna premium gitu ya, warna-warna earth tone atau mungkin warna-warna yang lebih gelap seperti itu. Materialnya juga material-material yang berbeda, blue misalnya, aromanya juga aroma parfum yang mahal misalnya, musiknya juga mungkin musik-musik instrumental seperti itu. Nah, itu pasti akan berbeda dengan misalnya teman-teman ke Gramedia gitu. Nah, itu warnanya kan warna-warna yang terang. Kemudian musiknya musik-musik dulu musik instrumental, tapi sekarang musik-musik yang ada suaranya bisa juga gitu. Nah, itu pasti akan levelnya akan berbeda. Prinsip keempat, ini studi kasus untuk atmosfer. Jadi perlu diperhatikan juga interior yang minimal, clean, estetik, instagramable yang sekarang-sekarang ini gitu kan, itu bisa meningkatkan exposure digital secara tidak langsung. Kita membayar gratis untuk marketing gitu ya, karena itu tadi orang datang dia akan memposting dia sedang ada di sini atau dia membeli produk ini. Nah, itu kan secara tidak langsung meningkatkan exposure digital gitu. Contohnya ya ini yang lagi brand sekarang lagi happening adalah Persela Arabica Coffee. Dia image-nya adalah estetik, clean, itu minimal. Kemudian kita foto dengan gelasnya yang berlambang persen tadi. Itu tadi secara tidak langsung free marketing dari pengunjung. Prinsip kelima, brand identity. Kalau contohnya di sini adalah Apple Store, ya dia kesannya adalah clean, premium, bersih, minimalis gitu ya, dan futuristik gitu. Nah itu meningkatkan persepsi nilai produk juga. Branding dari Mac adalah sesuatu yang high tech, futuristik, kemudian minimalis. Nah itu meningkatkan kepercayaan baik dari pengguna dan baik juga dari brandingnya.
Kemudian selanjutnya fleksibilitas dan adaptasi. Nah, ini ruang harus bisa berubah terkait dari event tertentu, promo, atau musiman yang eh, beda-beda setiap brandnya gitu. Nah, desain modular itu meningkatkan efisiensi biaya. Jadi apa namanya modular yang bisa dilepas pasang, yang bisa ngeblend dengan berbagai branding itu sangat bisa menekan efisiensi biaya. Kemudian sosial dan experience space. Nah, ini terkait dengan interaksi. Kalau teman-teman misalnya ke Eiger atau ke brand-brand olahraga. Nah, itu kan kita bisa mencoba tuh. Kita bisa merasakan, kita bisa apa memasang misalnya, lepas pasang, mencoba gitu ya. Nah, itu penting untuk bisa dihadirkan supaya pengalaman pengguna itu dia meningkat gitu. Oh, oh begini toh rasanya. Oh, begini toh cara pasangnya. Oh, seperti ini materialnya dan lain sebagainya. Sama itu juga bisa sebagai free marketing juga gitu. Kesimpulannya, bahwa desain interior itu adalah bagian dari strategi bisnis. Faktor utamanya dari flow, atmosfer, brand experience itu penting. Good design itu meningkatkan traffic, engagement, revenue. Seperti itu. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya sudah menyimak materi. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.